Salah kabar ibu-ibu, bapak-bapak. Anak raja memakai katun dipakai di dekat TV. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan Pak Bupati. Saya jumpa Pak Bupati beberapa hari yang lalu di Bogor dalam acara wisuda tahfiz Quran. Yang punya pesantren tahfiz Quran orang Takengon. Allahu Akbar. Yang memberikan wisuda tahfiz Quran Bupati dari Aceh Tengah, Takengon juga. Maka insya Allah anak-anak yang hafal Quran di Bogor, yang dijumpa di Bogor, mereka akan pulang ke Takengon. Mereka inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan insya Allah. Amin. Maka Bapak Ibu jangan sampai lupa masukkan anak-anaknya ke pondok pesantren insya Allah. Ini contoh negeri ini cinta pada ulama. Hujan lebat, basah, mereka tetap datang. Ambil gambar dari depan, ambil gambar dari atas pokok kayu, tunjukkan ke seluruh tempat. Begini orang Takengon mendengar ceramah. Kalau pengajian di masjid ramai, itu biasa, betul? Pengajian di dalam gedung, pakai atap, pakai tenda, ramai, itu biasa. Tapi pengajian di tengah lapang, di tengah hujan, orang ramai, yang ditengok bukan artis pakai rok pendek, yang ditengok bukan pula dangdut, yang ditengok ustaz, beratnya pun tak sampai 50 kilo, bukan pula ulama besar, bukan pula tengku yang hafal Quran, bukan orang hebat, tak ada jabatan. Yang disampaikannya hanya satu pesan: takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai bapak-bapak, hai laki-laki, kalian punya istri perempuan, betul? Perempuan istrinya kan? Sekarang lagi tren ada laki-laki punya istri laki-laki, namanya LGBT. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan dari penyakit ini insyaallah. Tapi dengan pesantren tahfiz Quran, habis tamat pesantren tahfiz Quran kemana? Pilihan tinggal dua. Bahasa Arabnya mantap, nanti Ustadz Fadil Rahmi, ketua ikat anak Takengon, akan dikirim ke Al-Azhar Kairo insyaallah. Amin. Yang bahasa Arabnya bagus, tapi dia ingin tetap di sini karena kata yang punya kelapa, ini kelapaku. Kata yang punya tanah, tidak, karena kelapa ini sudah pindah. Sampai sekarang belum selesai pokok kelapa ini lagi. Saya pun waktu ditanya bingung, Ustadz, ini pohon kelapa siapa? Yang nanam siapa? Saya. Tanahnya di mana? Sana. Waktu terjadi likuifaksi namanya, mengalir macam di blender. Tepung, telur ayam, mentega, kasih air, blender. Begitulah tanah itu berputar rata dengan tanah. Maka kita doakan saudara kita, mudah-mudahan yang terkena musibah di Donggala, di Palu, di Sigi, diberikan Allah kesabaran insyaallah. Mereka bukan orang Aceh, mereka orang Sulawesi, orang Makassar, orang Kaili, tapi kita diikat oleh satu ikatan la ilaha illallah. Di sana ada yang Kristen, ada yang Katolik. Mereka bukan saudara kita satu agama, tapi mereka saudara kita satu kesatuan negara Republik Indonesia. Ada saudara satu agama, ada saudara satu kebangsaan. Mesti kita tolong, kirimkan duit ke sana. Kemarin Ustadz Somad ke sana bawa apa? Bawa duit. Berapa duit Ustadz bawa? 1,1 miliar. Banyak duit Ustadz, duit orang. Duit orang saya bawa ke sana.
tapi tidak kami pakai. Tiket, makan, penginapan itu tak kami pakai. Bawa sampai di airport, jumpa saya. Ustaz dari mana? Saya dari Riau. Bapak dari mana? Saya dari Aceh. Oh, saya mau ke Aceh, Pak. Saya dari Aceh membawa bantuan. Ini mesti kita amalkan. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga adalah akhlak. Tak ada guna amal kau banyak, tak ada guna amal kau banyak kalau tidak ada akhlak. Ini nampaknya Ustaz Somad tidak berakhlak, membelakangi Pak anggota Dewan DPR RI, membelakangi Pak Bupati, membelakangi tengku-tengku, membelakangi pimpinan daya, membelakangi ustaz-ustaz. Kenapa ustaz berani membelakangi mereka? Oh, kalau gitu kita balik. Sekarang saya menghadap mereka. Mudah-mudahan ibu-ibu diberi tahun bertengkar dengan saudaranya hanya karena harta warisan. Tolong jelaskan bahayanya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu yang berkelahi karena warisan, pulang dari sini kalian bagi harta warisan. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Yang transaksi riba, yang diberi makan riba, yang mencatat, semuanya sama. Maka berhenti riba, beralih ke bank syariah. Bangga jadi orang Aceh karena bank yang pertama berubah menjadi bank syariah adalah Bank Aceh. Allahu Akbar. Kebanggaan kami karena tulisan tangan saya dapat Pak Ustadz baca. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Saya dulu SMP pernah buat akun FB, isinya adegan porno. Kemudian setelah saya ngaji ternyata itu dosa jariah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara tobat? Tobatnya kau tutup itu FB-mu supaya jangan diponton orang. Kalau tidak rekeningnya mengalir. Cari orang yang paham, blok itu FB. Yang kedua, salat sunat taubat, insyaallah diterima Allah taubat nasuhamu insyaallah. Amin. Sejak usia 3 tahun adik saya sudah jadi yatim. Dia sering diberi uang tetangga.